Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir maupun batin dan tengah menunaikan tugas kehidupan bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Saya berharap, berdoa semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat mengisi waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk perbuatan terbaik. Para santri, yang kedua, saya juga berharap kepada seluruh santri untuk bersama-sama bersatu menjadi kekuatan kebaikan, karena ada kecenderungan kekuatan keburukan ini juga mengkonsolidasi diri, sehingga keburukan ini bisa muncul di permukaan karena seringnya tampil dan banyaknya pendukung, maka keburukan itu menjelma seakan-akan menjadi kebaikan. Banyak kata-kata kotor yang berseliweran di media sosial. Kata-kata itu diucapkan oleh siapa, sanadnya tidak jelas, tapi bukan hanya ditujukan kepada orang biasa. Bahkan kata-kata buruk, kata-kata menyamakan seseorang dengan binatang, itu ditujukan kepada para ulama, para orang-orang yang kita anggap mulia. Ketika ini kita biarkan, maka kata-kata seperti itu, ungkapan seperti itu akan menjadi biasa. Bahkan mungkin akan menjadi tradisi. Ketika itu terjadi, maka bangsa ini akan turun martabatnya menjadi bangsa yang memiliki tradisi buruk. Kata-kata kotor, kata-kata yang penuh permusuhan, kata-kata yang menumbuhkan kebencian, dan ujung daripada kata-kata ini tentu adalah tumbuhnya benih-benih ketidaksukaan, benih-benih kemarahan, benih-benih permusuhan yang suatu ketika bisa memporak-porandakan kebinakaan. Maka para santri, saya minta kepada para santri untuk mengkonsolidasi diri untuk menjadi kekuatan
kebaikan, mari kita gunakan media sosial, kita isi dengan kalimat-kalimat yang baik, pendapat-pendapat yang argumentatif. Kalaupun kita harus berdebat dengan kaidah-kaidah perdebatan yang diizinkan oleh agama, sehingga perdebatan akan melahirkan sebuah dialog yang saling bisa mengambil manfaat. Saya yakin santri akan bisa melakukannya, dan kita insya Allah akan bersama-sama menyaksikan sebuah media sosial yang berkembang, kemudian isinya adalah kalimat yang baik, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kritik yang solutif, atau juga perbedaan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita hari ini bisa menumbuhkan semangat bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Terus terang saya juga mengakui bahwa kesibukan kita sehari-hari untuk melakukan banyak hal yang berkait dengan kebutuhan pribadi, yang berkait dengan kebutuhan eksistensi kita di tengah masyarakat, kadang-kadang kita lupa untuk membaca Al-Quran. Membaca saja kita lupa, apalagi kemudian mengambil makna, mempelajari kandungan Al-Quran. Kadang-kadang kita lupa. Moga-moga vlog kita di hari ini bisa sejenak mengingatkan kita untuk terus dalam situasi seperti ini untuk berpegang kepada Al-Quran. Rasulullah memberikan jaminan kepada kita, lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Para santri, ayat yang ingin saya baca kali ini yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, maka pahalanya untuk dirinya. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali Tuhanmu tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Yang kedua yang ingin saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Dan bahwasanya
seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para santri, ayat berikutnya yang ingin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birwatin asabaha wa bilum fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wa bilum fadal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansor. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong baginya. Yang terakhir, ayat yang ingin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhallah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah.
Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Para santri, dari ayat-ayat yang saya baca, dan saya ingin para santri juga punya kebiasaan bukan hanya membaca, tapi juga menghayati maknanya, dan akan sangat bagus kalau itu dipakai untuk kebiasaan harian, kecuali cahaya Al-Quran akan menerangi jiwa kita sehingga setiap hari kita bisa berjalan dengan cahaya Tuhan, bisa mengambil keputusan terbaik yang diridhoinya. Kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang kita baca, yang akan pasti kita tunai kelak ketika kita bersama-sama kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang saya baca, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Perbuatan itu bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan lisan, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan pikiran-pikiran, dengan rencana-rencana. Hendaknya semuanya kita pastikan baik, ada visi yang tersembunyi di dalam setiap perbuatan. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan hakikatnya untuk diri kita sendiri. Mungkin seorang presiden sedang merencanakan kebaikan untuk masyarakatnya, meningkatkan ekonomi masyarakatnya sampai tingkat desa, atau memikirkan kesehatan masyarakatnya. Kelihatannya untuk orang lain, tapi sebenarnya manfaatnya, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, itulah salah satu keuntungan mengapa seseorang harus mau menjadi seorang pejabat. Kalau seperti saya melakukan kebaikan paling hanya untuk saya dan dampaknya untuk beberapa keluarga saya. Tapi kalau seorang presiden membuat kebijaksanaan yang bagus, maka ada 230 juta lebih masyarakat Indonesia akan mendapatkan kebaikan, dan itu akan kembali kepada dirinya. Yang ketiga, Allah tidak akan berlaku zalim. Tiap kebaikan pasti berbalas. Sedikit apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan tercatat dan berbalas. Apalagi kalau perbuatan itu besar dan pengaruhnya melampaui zaman, Allah tidak akan pernah keliru memberikan penghargaan kepada hambanya yang berbuat baik. Karena Allah memang menginginkan kita untuk selalu menjadi penabur kebaikan. Yang keempat, kebaikan harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Kebaikan harus dilakukan lillahi ta'ala. Kebaikan harus dilakukan untuk menggapai ridho Allah. Kebaikan harus kita lakukan dalam rangka untuk menggapai kesejahteraan di akhirat. Adapun ketika kebaikan itu berbuah di dunia, itu bonus. Tapi substansinya seluruh kebaikan mesti harus kita lakukan lillahi ta'ala. Yang kelima, kebaikan yang kita lakukan dengan benar dan ikhlas akan berlipat
ganda pahalanya. Seperti tadi kita baca, kebaikan itu seperti menabur satu benih, dan ketika benih itu tumbuh maka akan memiliki cabang 7, dan setiap cabang 7 itu berbuah 100, maka satu benih akan menjadi 700. Bahkan di ayat yang lain Allah akan melipat gandakan sampai hitungan yang tidak terhingga karena kebenaran dan kebaikan dari amal itu. Yang terakhir, ayat-ayat yang kita baca tadi juga berarti peringatan ada hari lain setelah dunia ini, saat kita sangat memerlukan kebaikan yang kita lakukan, di mana harta benda, anak-anak tidak lagi mampu memberikan kebaikan. Pada saat itu kita sungguh memerlukan tanaman kebaikan yang kita lakukan sendiri. Ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan peringatan seperti itu. Para santri, mari kita jadikan hari ini hari terbaik untuk memulai banyak menanam, agar ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menunai buah dari apa yang kita tanam, dan Allah bergembira karena anjurannya, perintahnya terhadap kita tunaikan dengan penuh penghormatan dan penuh ketulusan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.